Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Purganto dengan NIM 2003015020112. Saya dari kelas H08 PJKR. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari pembelajaran motorik, yaitu pengertian belajar gerak. Pengertian belajar gerak dapat disebutkan belajar atau pembelajaran adalah salah satu topik paling penting dalam perbincangan para psikolog, karena merupakan sebuah konsep yang sulit. Didefinisikan belajar sebagai artinya belajar adalah menambah pengetahuan, pemahaman atau penguasaan melalui pengalaman atau penyelidikan. Para psikolog menganggap bahwa definisi demikian kurang dapat diterima karena istilah yang masih samar-samar yang dikandungnya, seperti istilah pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan. Selanjutnya, mengukur hasil pembelajaran gerak. Gagasan bahwa pembelajaran gerak tidak dapat diamati menimbulkan pertanyaan tentang bagaimanakah kemajuan pembelajaran itu dapat diukur. Apa yang harus disimpulkan jika pertambahan keterampilan satu pembelajaran terlihat nyata, sedang pada pembelajaran lain tidak terlihat? Persoalan lainnya yang harus diwaspadai adalah bagaimana jika perilaku yang baru dikuasai itu hilang lagi pada masa ke masa berikutnya? Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang terjadi dalam diri individu ketika belajar. Jalan yang bisa ditempuh menghindari frustasi adalah dengan mengetahui hakikat dan pola perkembangan hasil belajar. Beberapa hal yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, turun naiknya perkembangan belajar. Hasil dari perkembangan belajar yang terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang. Misalnya dalam 1 bulan atau 1 cu. Jika dipetakan dalam bentuk grafik, hasilnya akan menunjukkan garis menanjak. Dan jika yang dikumpulkan adalah nilai keberhasilan anak dalam melakukan tugasnya yang dicatat jumlah kehasiatan anak, maka garis yang terbentuk akan menurun. Nah, yang kedua, beberapa hasil belajar yang teramati. Pembelajaran dapat berlangsung pada semua tahap sistem secara pusat, tetapi hanya di beberapa tahapan sistemlah pembelajaran dapat teramati secara nyata. Contohnya adalah meningkatnya penggunaan proses otomatis dalam menganalisis pola-pola stimulus yang menunjukkan aktivitas dari objek internal, misalnya kecepatan objek yang mendekat dan gerakan dari lawan. Selanjutnya, sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses latihan, guru atau pelatih harus mengetahui beberapa pengaruh latihan. Pengaruh latihan dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar, dan yang kedua ialah pengaruh bersifat sementara. Guru atau pelatih hanya boleh menyimpulkan bahwa perubahan keterampilan anak merupakan ukuran pembelajaran dari pengaruh latihan yang bersifat menetap. Sedangkan perubahan keterampilan yang sifatnya sementara tidak usah dijadikan ukuran, walaupun perubahan itu memang dirancang sengaja oleh guru. Nah, untuk beberapa kali ini mari kita simak kedua jenis pengaruh latihan itu. Berikut ini. Yang pertama, pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah menetapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan itu di masa berikut. Karena itu, keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam beberapa atau bahkan beberapa tahun kemudian. Tugas guru atau pelatih dalam proses pembelajaran adalah bagaimana menemukan cara untuk menimbulkan kondisi latihan yang dapat merangsang perubahan yang sifatnya menetap, agar sehingga anak mampu mendapatkan perubahan yang diinginkan. Nah, yang terakhir adalah pengaruh latihan yang bersifat sementara. Disimpulkan, menghasilkan perubahan yang menetap, kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Nah, karena itu pengaruh ini disebut pengaruh sementara. Pengaruhnya yang sifatnya sementara itu bisa positif, bisa juga negatif.
Pengaruh positif berarti bahwa pengaruh itu meningkatkan tingkat penampilan. Baik, cukup sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi pembelajaran motorik kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.